Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jurnal yang sudah kami review. Di sini saya, Aulia Hudan Syahriwa, dengan NIM 1263082021158 sebagai moderator, dan juga anggota kelompok kami, yaitu Mbak Amalia Faizatul Arifin dengan NIM 1263082031165, dan Mbak Putri Intan Andini dengan NIM 1263082031176. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu review jurnal nasional yang berjudul Menurunkan Stres Kerja Petugas Pemasyarakatan Melalui Teknik KOP. Selanjutnya, latar belakang. Populasi jumlah tahanan di kebanyakan negara meningkat dengan tajam pada awal tahun 1900-an. Lebih dari 9 juta orang dipenjara di seluruh dunia pada saat ini. Banyaknya orang yang berada di dalam penjara, khususnya di Indonesia, sehingga dibutuhkan tenaga kerja atau petugas pemasyarakatan yang jumlahnya memadai. Kelebihan kapasitas merupakan situasi yang dialami oleh sebagian besar lapas di Indonesia. Gambaran pekerjaan sebagai petugas pemasyarakatan di lapas sangatlah berat. Pada satu sisi, petugas pemasyarakatan harus menjalankan tugas yang menyangkut kelangsungan hidup warga binaan di dalam lapas. Juga harus berhadapan dengan situasi lain di dalam lapas, seperti kelebihan kapasitas, jam kerja yang panjang, maupun situasi yang muncul yang disebabkan oleh penghuni lapas seperti perkelahian, perusakan fasilitas, dan percobaan untuk melarikan diri, serta persoalan-persoalan lain yang berasal dari pihak keluarga penghuni lapas. Selain permasalahan tersebut, suasana kerja petugas pemasyarakatan yang terkesan monoton, bergaul dengan penghuni lapas yang sulit dan bermasalah, bekerja dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan tertutup merupakan situasi yang harus dihadapi oleh petugas pemasyarakatan. Kondisi ini menjadi sumber stres tersendiri yang akhirnya dapat memicu timbulnya stres kerja pada petugas pemasyarakatan. Berbagai macam tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh petugas pemasyarakatan dapat mempengaruhi penilaian dirinya terhadap kecakapan atau kemampuannya terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas atau independent variable, yaitu dalam jurnal ini adalah teknik KOP yang digunakan untuk menurunkan stres kerja petugas pemasyarakatan. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable. Di sini adalah stres kerja petugas pemasyarakatan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala stres kerja yang diisi oleh responden. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis 0 atau HO tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat stres kerja antara petugas pemasyarakatan yang menggunakan teknik KOP dan yang tidak menggunakan teknik KOP. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat stres kerja antara petugas pemasyarakatan yang menggunakan teknik KOP dan yang tidak menggunakan teknik KOP. Teknik KOP diharapkan dapat menurunkan tingkat stres kerja petugas pemasyarakatan. Metode penelitian. Subjek penelitian yaitu petugas pemasyarakatan di Lapas X. Selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian tersebut adalah two-group design karena subjek dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang mana kelompok eksperimen ini kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak menerima perlakuan. Nah, perlakuannya ini yaitu penerapan teknik KOP tersebut. Selanjutnya adalah pengukuran variabel bebas. Dalam penelitian tersebut, variabel bebas adalah penerapan teknik KOP sebagai strategi untuk menurunkan stres kerja pada petugas pemasyarakatan. Variabel bebas ini diukur dengan memberikan pelatihan teknik KOP kepada kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kontrol tidak menerima pelatihan tersebut. Kemudian tingkat stres kerja diukur sebelum dan setelah perlakuan dilakukan.
pada kedua kelompok, sehingga dapat dilihat perbedaan tingkat stres kerja antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan. Jadi, sebelum dan sesudah dilakukannya eksperimen tersebut harus ada pengukuran yang mana nanti bisa diketahui adakah peningkatan dari perlakuan tersebut. Kemudian prosedur eksperimen. Prosedur eksperimen tersebut mencakup pengumpulan data, pengukuran baseline, pembagian kelompok, perlakuan, pengukuran post-test, dan analisis data. Intervensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelatihan dengan teknikop. Modul pelatihan teknikop terdiri dari 4 sesi pelatihan disusun oleh peneliti berdasar materi dari DC dan Fiery tahun 2000 yang telah dimodifikasi dan sebelumnya telah diujicobakan. Tahapan utama dalam teknikop adalah calming the nervous system, origination on imaginative plan, persisting in the face of obstacle and value, dan evaluating and adjusting the plan. Pelatihan teknikop dilaksanakan selama 4 kali tatap muka dengan durasi 4 jam pertemuan, terdiri dari kegiatan pelatihan dan juga pendampingan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil eksperimen dan kesimpulan. Jadi jurnal ini hasil penelitian dengan menggunakan analisis kuantitatif dapat membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari penerapan teknikop sebagai solusi alternatif untuk menurunkan tingkat stres kerja petugas pemasyarakatan lapas X. Kesimpulannya, pendukung tersebut dapat disimpulkan bahwa stres kerja petugas pemasyarakatan diantaranya disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang terlalu berat, hubungan interpersonal, jenuh dalam bekerja, permasalahan keluarga, permasalahan keuangan, dan tekanan untuk menyelesaikan tugas. Hal tersebut memunculkan respon ketegangan secara fisik, sehingga reaksi berupa gejala fisik seperti pusing dan penurunan berat badan. Selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan. Pada jurnal tersebut, kelebihannya yaitu topik penelitian yang relevan dan penting. Yang kedua yaitu metode penelitian yang jelas dan sistematis. Yang ketiga yaitu data terpercaya dan valid. Yang terakhir yaitu publikasi di jurnal terkemuka. Lalu kekurangan dalam jurnal tersebut, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan baik secara metodologis maupun dalam pelaksanaan. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.